Ya, silakan Pak Syukur boleh menjawab. Jadi pertanyaannya tadi itu adalah, oh nanti Pak Lukman juga udah siap juga menjawab. Nanti yang mau menjawab langsung boleh, nggak usah ditunjuk setelah Pak Syukur. Jadi ada Bapak A, dia punya rumah seharga 200 juta, kemudian menggadaikan sebanyak 30 juta kepada tetangganya si Bapak B. Nah, kemudian oleh Bapak B ini rumahnya itu kan kosong karena dia dari Bogor pindah ke Garut. Nah, kemudian boleh nggak dikontrakan, ketika dikontrakan tuh uangnya itu untuk siapa? Nah, atau ada mungkin alternatif lain. Nah, silahkan Pak Syukur. Satu, Baik, 2 menit. ya. Itu kalau digadaikan, dia kan prinsipnya hanya menitipkan saja. Jadi barang itu tidak boleh dipakai. Kalau dikontrakkan ke orang lain, nah, itu berarti sudah tidak sesuai dengan syariat syariat ekonomi syariah, ya. Hmm. Karena itu bukan hak dia untuk mengontrakkan itu. Jadi karena kalau gada itu kan hanya menitipkan saja. Hmm, Jadi tidak bisa dikontrakkan ke orang lain. kalau yang rohinnya membolehkan ya udah kontrakin aja gitu gimana? Kan daripada Nah, kosong. kalau itu kan ada akadnya. Mhm. Karena beliau membolehkan, itu boleh. Hmm. Terus kebolehannya itu misalnya apakah ada jangka waktu tertentu atau seperti apa? Karena nanti dikontrakan terus karena dia udah pindah gitu sampai nanti uangnya untuk siapa itu? Untuk yang murtahin, untuk yang mendapatkan gade atau untuk siapa? Nah, ini yang jadi permasalahannya, uangnya itu kan biasanya untuk yang punya, yang orang itu digadaikan. Mhm. Mungkin orang itu mengatakan silakan dipakai. Nah, ini sering terjadi memang begitu, sama seperti kita mobil digadain. Disuruh pakai aja deh, tentu rusak mobilnya. Hmm. Sebenarnya kan nggak boleh juga, karena itu kan titipan. Mhm. Jadi pada prinsipnya sih tidak boleh. Tidak boleh ya. Oke, terima kasih. Kayaknya Pak Lukman mau jawab nih, masih agak-agak sakit nih. Syafakallah, syifaan ajilan, la ba'sa tahurun, insyaallah. Kayaknya boleh silakan Pak Lukman, kira-kira kayak gimana nih? Ya, bisa dibuka itunya, mute-nya, speakernya. Speakernya masih di itu, masih di apa di mute, Pak Lukman. Nanti Pak Fajar nih mau jawab juga. Oh, Ya, ya. silakan. Nah, Gimana? eh, masih mute ya? Enggak, udah jelas. Silakan. Ya, sudah jelas. Hmm. Hmm. Eh, ya mungkin saya akan jawab karena ini adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita, ya. Mhm. Di Bogor ini, ya, gadai ini berlaku di masyarakat. Kalau gadai itu ya hasilnya dinikmati oleh penggadai, Mhm. dan Mhm. itu merupakan hal yang umum terjadi. Setiap keluar kata gadai berarti pemanfaatannya untuk untuk yang menggadai Mhm. tanpa melihat dari sisi syar'inya atau seperti apa gitu ya. Mhm. Tetapi dalam gadai ini ya, apabila ada akadnya, disepakati akadnya. Kalau orang tua saya itu namanya jual akad, bukan gadai. Jual akad garis miring gadai. Artinya si orang tersebut supaya halal, ya, orang tersebut itu menjual barangnya ke si pembeli akad, tetapi dalam jangka waktu tertentu, ya, kalau si pembeli punya uang, si pembeli yang punya barang itu punya uang, ya, itu harus dijual kembali dengan harga yang sama dengan membeli. Jadi akan ada akad seperti itunya. Nah, itu yang biasa dilakukan orang tua saya dulu ya. Jadi bisa halal kalau akadnya memang seperti itu ya. Tetapi dengan poin-poin yang jelas, dengan poin-poin yang jelas. Tetapi kalau misalkan menggadai itu seperti kata Pak Syukur ya, ya memang tidak boleh itu kalau begitu ya. Jadi seharusnya penghasilannya juga
ada akadnya, kemudian tidak diambil semua, jadi harus berbagi ya. Jadi disesuaikan, anggaplah nitip barang ada biaya penitipan, dan biaya penitipan itulah yang bisa jadi halal. Sisanya adalah hak dari si yang punya barang itu ya. Kecuali tadi kalau misalkan dirubah akadnya jadi jual akad. Nah, kalau jual akad kan udah jual. Cuma ada bedanya, cuma ada perjanjian aja bahwa kalau saya sudah punya uang kata si pemiliknya, saya beli lagi dengan harga yang sama. Tidak boleh tidak dijual lagi. Nah, gitu. Mungkin itu ya. Oke, Pak Dokter. terima kasih Pak Lukman. Tadi udah agak nyambung nih, udah agak bagus nih. Nah, tadi permasalahannya itu kan rumah gitu ya. Rumahnya itu nanti langsung Pak Fajar nih, saya tambahin dikit. Rumahnya itu kan harganya 200 juta gitu kan. Sementara menggadekannya itu cuman 30 juta gitu. Kalau umpamanya 200 juta dihargai istilahnya dijual dengan akad jual tadi itu apa jual akad itu 30 juta kan nggak rasional, nggak makul gitu ya. Nggak mungkin juga, ini memang ada gitu. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya bisa nggak, misalnya deh 30 juta nih, oh berarti cuman satu kamar saja nih yang dijual gitu ya. Oh berarti di sana ada apa syirkah gitu kan, ada milkiyatul bukan fardiyah tapi bisa milkiyatul ammah atau milkiyah yang dimiliki kepemilikan oleh satu benda oleh dua orang, syirkatul amlak sebenarnya nih. Nah, tadi Fajar udah angkat tangan, kayaknya mau komentar nggak nih atau kemana nih ininya nih? Kayaknya agak ngilang kayaknya nih. Tadi agak kurang lama mungkin kali ya. Fajar kemana? Oh kita ini Pak Ahmad juga nih. Pak Ahmad silakan, mau komentar nggak nih tentang Gade ini? Silakan. Oke, baik. Mohon maaf, saya konfirmasi lebih awal, agak berisik. Saya lagi ada acara sebentar. Mohon maaf, dan saya juga nggak bisa on kamera, hanya bisa lewat saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Syukur yang lebih apa ya, yang Abdul lebih Syukur, matang Pak Syukur Selamat ilmunya. kali. Syukur Selamat, mohon maaf. Ganti Kok jadi nama Abdul nih. Syukur. Bubur merah putih nanti nih. Terus sama satu lagi sama Pak Lukmanul Hakim yang memang ilmunya lebih tinggi, apa ya, masih bahasanya tuh kayak masih perawan. Sedikit menambahkan, gadai itu kan kalau gadai syariah itu adalah hak pertama memberikan kepercayaan, menitipkan barang secara syar'i kepada pihak kedua. Kenapa ada akad? Yaitu akad itu berarti pihak pertama itu menggadaikan barang atau menitipkan barang agar barangnya itu aman di pihak kedua. Adapun nantinya di belakangnya itu ada sewa menyewa, ada pihak kedua itu yang menerima ganda itu menyewakan atau apa namanya dalam bentuk lain, itu tergantung nanti akad yang berlanjut setelah itu. Tapi kalau berarti syariah, seharusnya pihak kedua izin lebih dulu ke pihak pertama, karena tujuan awalnya adalah akad syariah itu adalah menitipkan barang secara syar'i, jadi harus syar'i kembali, karena namanya menitipkan barang, namanya memberikan kepercayaan ke pihak kedua dan pihak pertama itu harus ada konsultasi. Masalah besarannya tidak sesuai dengan harga jual rumah dengan harga itu kita sesuaikan gimana kondisi. Begitu aja dulu pendapat saya, Pak Dr. Nizno. Terima kasih. Lanjutkan yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Jadi tadi juga ada beberapa hal. Ini pentingnya kita kuliah ya, baik tatap muka offline ataupun online. Jadi teman-teman semuanya harus dibiasakan untuk
belajar mengungkapkan ide dan gagasan. Ya kalau Pak Syukur sama Pak Lukman sih kayaknya nggak usah ditanya sih ya, udah biasa lah gitu Pakarnya. ya, udah makan apa namanya mungkin garam asam garam pahit manis gitu ya kehidupan gitu ya. Jadi mengungkapkan ide dan gagasan itu udah biasa gitu ya, udah makan Luar genteng biasa. sekolah juga gitu ya. Oke, tapi tadi yang lainnya perlu dibiasakan. Oh, ada Pak Herdi juga tadi udah open kamera juga sebenarnya. Nah, tadi terkait dengan kita juga ketika belajar itu harus berhati-hati dalam memberikan statement dalam artian sebenarnya menggunakan istilah. Ya, apalagi nanti di fikih muamalah. Misalnya, kalau kita menggunakan istilah titipan gitu ya, maka titipan dalam fikih muamalah itu namanya wadiah. Ya, titipan itu namanya wadiah. Tadi sempat disinggung oleh Saudara Sudarma tuh. Wadiah itu kalau dalam teori itu ada yadul amanah, ada yadud domanah. Nanti carilah gitu ya. Itu titipan. Sedangkan rohan kalau di Malaysia itu namanya rohnu gitu ya. U-nya itu dibaca rohnu gitu ya. Kalau kita rohan ya. Nah, sedangkan rohan itu adalah akad piutang dengan jaminan marhun. Berarti bendanya itu marhunnya itu adalah bukan titipan tetapi jaminan. Ya, dia adalah barang yang ya marhun, barang yang dijaminkan sebagai jaminan utang. Sehingga berbeda dia bukan titipan. Nah, karena dia adalah marhun, otomatis di sana tidak ada tasarruf milkiyah, tidak ada peralihan, tidak ada pemindahan kepemilikan. Nah, karena tidak ada pemindahan kepemilikan, otomatis ya hartanya masih punya rohin dan juga nanti disebut dengan almal ya, almal al-misli atau juga disebut juga dengan almal yang sifatnya itu lawan dari asli, itu tetap menjadi milik rohin. Nah, karena dia milik rohin berarti dia tidak boleh murtahin itu orang yang menerima barang gadian itu tidak boleh menggunakan. Tapi kemudian muncul lagi, ya kalau ada izin boleh. Nah, kalau dia mungkin hanya mungkin apa ya kayak semacam mungkin yang nggak rusak lah, semisal misalnya tuh apa ya yang dipakai tapi nggak rusak gitu ya. Misalnya dia hanya menggadaikan jam tangan misalnya, ya dipakai kemungkinan rusak ada tapi kecil gitu ya. Tapi kalau dia umpamanya handphone, oh barang-barang kecil masih oke, masih nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata kalau di daerah Bantar Kambing, Ranca Bungur, Ciseeng, Parung itu adalah sawah. Nah, dalam hal ini tadi ya kita anggap saja juga sama dengan rumah. Nah, rumah itu kemudian disewakan. Dari Rohin sendiri mengatakan sudah disewakan saja. Seolah-olah kan memang ikhlas gitu ya. Silahkan disewakan dan hasilnya itu silahkan digunakan. Nah, tetapi karena yang murtahinnya ini yang menerima gade itu juga khawatir ya, karena ingat rohan ya itu diawali dengan akad qard. Kita ingat akad qard itu adalah akad tabarru. Akad tabarru itu artinya adalah akad tolong menolong. Kalau kita menolong kemudian kok ingin mencari keuntungan, maka berlaku tadi Ustaz tadi bilang kullu qardin jaron naf'an au jaro manfaatan fahuwa riba. Sehingga kemudian ya dia nggak mau gitu ya. Nah, berarti cari jalan keluarnya. Tadi Pak Lukman agak menarik juga, ini menjadi tesis mahasiswa di Tazkiyah. Saya pernah membimbing itu tentang jual kontrak atau jual dengan syarat membeli kembali. Nah, tapi tadi harganya itu yang rasional, yang makul. Kalau umpamanya 30 juta, sedangkan harga rumah itu 200 juta kan nggak mungkin, nggak bisa berlaku gitu ya. Makanya saya bilang gimana nih solusinya nih gitu ya. Nah, kalau yang di tesis itu memang misalnya saya punya rumah,
tapi saya perlu uang nih, rumah saya harganya misalnya 200 juta. Maka kemudian saya bilang ke Pak Syukur, saya utang uangnya 150, kemudian nih apa namanya rumahnya itu sebagai jaminan, sebagai marhun. Tapi kemudian Pak Syukur, nggak mau nanti saya nggak ada untungnya dong gitu. Terus gimana? Yaudah berarti gini aja, saya jual rumah ini 150 juta, tapi 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan saya akan beli kembali dengan harga 160 atau 170 juta. Boleh nggak nih? Ada yang mau komentar? Silahkan. Ada yang mau komentar lagi nggak? Silahkan. Siapa yang mau ngasih jawaban nih? Boleh nggak kira-kira nih? Tadi kalau Pak Lukman itu kan ya utangnya segitu, belinya segitu, dijualnya segitu. Ya nggak dapat untung berarti gitu kan. Padahal dia pengen untung tapi ingin terhindar juga dari jangan sampai bunga nih. Karena ada objek, ada apa namanya mabiknya, ada objek dari jual belinya itu. Silahkan, siapa nih Pak Jayadi? Saya sih juga boleh komentar. Ada Yusmia, ada Iis, ada Dian, ada Fauzi, ada Muhammadiyah, ada Fajar, ada Izul. Tadi Fajar udah raise hand nih, udah angkat tangan nih kayaknya nih. Silahkan kalau mau komentar. Udah dibuka juga mic-nya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Iya, tadi tuh sebetulnya pas resen itu pas yang tadi itu terakhir yang tadi digadaikan. Cuman ini beda lagi topiknya, udah berbeda lagi ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, jadi sesuai dengan kalau di kaidah usul fikihnya tadi adat mustamah pun gitu kan udah sesuai ya, adat seperti itu ya diperbolehkan seperti itu, jadi udah tahu sama tahu ya. Terus yang keduanya, kalau jual beli kan jual beli properti itu mengikuti waktu ataupun mengikuti tahun kesini tahun demi tahun pasti naik harganya. Jadi wajar kalau seandainya untuk pembayarannya naik seperti harganya gitu. Jadi ketika akad 1 tahun sekarang harga rumah itu 200 juta, nanti dibeli lagi tahun depan dengan harga 220 juta itu bisa dimaklum gitu, karena sesuai dengan investasi harga tanah ataupun rumah tersebut. Mungkin seperti itu Pak Dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi yang ada masalah juga adalah beli ya atau menjual dengan niat membeli kembali. Kalau dalam akhdul syakhsiyah itu ada nikah biniatit tolak katanya itu. Jadi nikah niatnya tapi talak gitu, itu banyak terjadi juga gitu. Tapi ini beli tapi dengan niat menjual kembali gitu, atau menjual dengan niat membeli kembali. Ini kajiannya. Oke, ada yang tadi agak menarik juga belum. Nanti kalau yang mau langsung jawab boleh juga langsung ya. Jadi semuanya kan harus ngomong nih ya. Nah, termasuk juga tadi kalau umpamanya ternyata tadi kan saya bilang di awal itu harga rumahnya itu 200 juta. Tapi kemudian yang digadaikan itu cuma 30 juta gitu kan. Boleh nggak misalnya ya udah berarti nggak rumah seluruhnya, berarti mungkin hanya 1 kamar gitu ya. Atau kita sebut saja 30% dari keseluruhan rumah itu adalah milik dari yang murtahin itu. Udah nggak disebut murtahin lagi sebenarnya, yang punya uang membeli sepertiga rumahnya. Jadi ketika dia disewakan, dia memiliki hak yang halal untuk sepertiga dari hasil sewaan dalam atau pada rumah tersebut gitu ya. Nah, itu tapi tadi kan terkait dengan asyiro gitu ya, atau menjual gitu ya, atau membeli gitu ya dengan niat menjual ya, membeli dengan niat menjual atau menjual dengan niat membeli kembali. Dan sama-sama tahu juga nanti agak sedikit bersinggungan dengan bai'ul inah ya, jual beli inah. Ini juga menjadi hal yang menarik juga. Oke, masih ada yang mau komentar? Silahkan.
Siapa yang mau komentar lagi atau mau ditunjuk gitu ya, yang kira-kira sudah siap untuk komentar, dipersilahkan. Pak Ahmad komentar lagi, atau Pak Mahmudin silahkan, Fauzi juga silahkan, Muhammad Salihin mungkin sedang ini, tadi Pak Jayadi juga, tadi Pak Jayadi suruh jadi next speaker sebenarnya nih ya. Silahkan Pak Herdi juga siap, silahkan kalau itu. Mangga, silahkan siapa yang mau komentar nih. Ada Taufik Hidayatullah, ada Fajar Hidayatullah, ada Hidayatullah. Oh, ada 3 nih di sini nih. Pak Ahmad silahkan mau komentar lagi. Yang lain aja dulu Pak, saya lagi rapiin apa yang saya tanyain. Oke, siap. Yang lain ada yang mau komentar silahkan. Jadi Pak Lukman, kembali lagi ke Pak Lukman, kayaknya yang masih semangat nih. Pak Lukman, kira-kira tadi kan kalau umpamanya jualnya itu dengan harga yang berbeda dengan tambahan, kira-kira boleh nggak ya? Jadi tadi 30 juta, oke lah saya beli sepertiga 30 juta nih, tapi 1 tahun ke depan atau 6 bulan itu jadi 40 juta misalnya, boleh nggak nih? Nah, kayak gitu ya. Boleh nggak nih, kan pengen dapat untung juga gitu kan, karena ini kan bukan tabarru, ini kan tijari, memang beli. Nah, yang beli pun bendanya pun ada juga, maksudnya itu ada. Silahkan Pak Mahpudin nih mau komentar dulu. Silahkan mau komentar nggak Pak Mahmudin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah gadai tadi ya, menurut pendapat banyak ulama kan tidak boleh dimanfaatkan, karena jadi hukumnya itu sebagai riba kan, pemanfaatan dari barang yang digadaikan. Saya kan tujuan yang pertama menggadaikan itu karena si bapak tadi butuh uang untuk pulang kampung atau pindahan. Iya, betul. Jadi kita kalau sama muslim itu kan kita kalau mau menolong ya menolong saja tanpa ada memanfaatkan dari, kan itu cuma hanya untuk jaminan bahwa itu akan mengembalikan uang yang tadi dia pinjamkan. Jadi kalau dimanfaatkan hukumnya tidak, dan banyak ulama yang mengharamkan hal itu. Kalau umpamanya pihak rohinnya itu membolehkan, karena kan tadi rumahnya emang kosong, ini real ya, kasus real gitu, real case gitu ya. Kalau Pak Mahmudin, umpamanya yang punya rumah ini kan dia udah di Garut nih, rumah di Bogornya itu kosong gitu. Udahlah, daripada nggak dipakai, kontrakin aja, ambil aja gitu. Boleh nggak kalau kayak gitu? Tetap karena memanfaatkan tadi, kasusnya bukan karena ya nggak apa-apa kosong juga, yang penting. Tapi kan mubazir kan temannya seton. Mubazir ya. Ya nanti yang lain menjawab, saya nggak nyampe situ. Ya udah, nggak apa-apa. Ini kayaknya Pak Malik nih yang udah open kamera nih. Masya Allah. Silakan Pak Muhammad Malik SA, silakan komentarnya. Ya Ustaz. Ya ini aja yang mungkin nanti kalau koreksi, kalau saya dikoreksi aja. Mungkin bisa masuk cabang Darus Fikih Al-Masaqatu Tajribu Taisir ya. Jadi kesulitan mendatangkan kemudahan. Wah, kayaknya baru ini bisa kemarin kayaknya nih. Iya. Ya, terus dulu lanjut. Dan bisa masuk di cabang, mungkin kaidah cabangnya yaitu al-ittiraru al-ibtilu haqqal ghairi. Darurat tidak membatalkan hak orang lain. Jadi maksud kaidah ini ada hal yang berhubungan hak orang lain yang sebelumnya haram dan tidak boleh digunakan kemudian dihalalkan atau diperbolehkan karena kondisi terpaksa atau tadi karena kondisi sudah diperbolehkan, maka pengguna tersebut tetap harus bertanggung jawab atas hak orang lain tersebut. Dengan kata lain, kondisi darurat tidak menggugurkan kewajiban mengganti atau doman barang atau hak orang lain. Jadi tetap diperbolehkan dengan yang pengguna itu jadi dia harus menanggung ketika terjadi kerusakan ataupun yang lain seperti itu.
Oke, terima kasih Ustaz Malik. Sebenarnya menarik sih kalau kesimpulannya saya juga setuju gitu. Cuman saya mau nanya ini jangan sampai nanti Jaka Sembung pergi haji nih gitu ya. Nggak nyambung Pak Haji gitu ya. Nah, maksud saya gini, tadi kan al-masyaqqah tajlibu taisir gitu ya. Ini nyambungnya di mana nih antara masyaqqah dengan tadi yang case tadi itu gitu. Kira-kira di mana nih Ustaz Malik nih? Ini masuk masyaqqah tidak nih gitu kan? Walaupun tadi ada kaidah turunannya sebenarnya agak cukup benar, tapi kemudian kalau dikatakan ini darurah gitu ya, atau mungkin ini kayaknya enggak juga gitu. Mungkin ada kaidah tentang mubazir gitu. Kalau hadisnya tadi kan jelas juga, ayatnya juga jelas juga gitu kan. Tapi kemudian tadi yang mengarah kepada sesuatu yang haram kemudian menjadi halal gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah betul juga tuh. Sudah betul gitu ya. Oke, yang lain ada mau komentar lagi nggak? Tapi sudah cukup bagus sebenarnya gitu ya dari sisi bahwa nanti harus dipahami, oh berarti ada variabel atau instrumen dalam masyaqqah. Masyaqqah itu adalah kesulitan. Biasa kalau contoh paling gampangnya itu adalah ya ketika orang itu berada di gurun pasir gitu ya, kemudian tidak ada minuman lagi selain khamr gitu ya, maka khamr itu ya boleh diminum untuk dia hidup saja. Sama juga ketika dia di satu tempat, kemudian dia tidak ada makanan selain misalnya khinzir gitu ya, ya dia boleh makan tapi untuk agar dia hidup ya, bukan keenakan dengan khinzirnya itu. Nah, dalam konteks bisnis misalnya banyak dulu sebelum tahun 90 ya, bahkan 93 ke bawah itu ulama MUI ya, terus kemudian juga beberapa orang itu masih membolehkan bank konvensional, bank ribawi. Kenapa? Karena memang susah untuk mendapatkan bank syariah. Atau mungkin sekarang juga mungkin masih berlaku misalnya di daerah Papua misalnya, yang di sana itu mungkin mohon maaf ya, bukan Papua yang belum tentu gitu ya, mungkin di satu daerah lah gitu ya, yang di sana itu memang susah untuk bank syariah gitu ya. Nah, maka di sini berlaku masyaqqah, kesulitan gitu. Demikian juga mungkin kalau ada guru atau mungkin dosen yang dapat sertifikasi guru atau sertifikasi dosen tapi masih menggunakan bank ribawi gitu ya. Kalau saya alhamdulillah sertifikasi dosen sekarang sudah di BJB Syariah. Nah, itu berarti ada unsur masyaqqah. Termasuk juga mungkin kalau ketika mau beli satu barang ternyata harus menggunakan Bitcoin misalnya. Ya, misalnya kalau kita mau belanja di OpenSea gitu ya, kita harus menggunakan Ethereum misalnya. Ya, mau nggak mau berarti ya harus dilakukan gitu. Bahkan kalau zaman sekarang kan kadang yang maksud itu kadang dipaksa gitu ya. Ketika kita telepon ke seseorang gitu, tiba-tiba nada deringnya itu dangdutan gitu kan. Oh, dimatiin nggak jadi telepon gitu ya. Itu ada unsur masyaqqah. Jadi ada variabel dari masyaqqah, instrumen ya, bahasa kuantitatifnya itu mungkin unsur-unsur anasir dari darurah, dari yang namanya darurat itu seperti apa. Nah, ini kadang harus betul-betul dipelajari, jangan sampai oh ini darurat Pak, ini padahal darurat itu adalah ketika mengancam ya, utamanya itu adalah nyawa gitu ya, mengancam nyawa misalnya nih. Bahkan nanti termasuk syuhada gitu ya. Ketika kita lagi jalan gitu tiba-tiba ada perampok nih gitu ya, ada mau ngerampok istilahnya itu motor kita atau mobil kita, kendaraan kita gitu ya. Maka kemudian kita melawan dan ternyata kita bisa gitu dan membunuh orang itu. Itu maka ya selain tadi bahwa itu ya memang darurat gitu ya. Kalau kita nggak bunuh dia, kita yang dibunuh. Wah, ada kasus di mana tuh di Bekasi gitu ya, yang justru malah mau dituntut malah yang membunuh perampoknya gitu kan ya. Nah, itu juga itu masuk ke dalam masyaqqah. Oke, tapi berarti sudah nempel di ilmunya. Terima kasih untuk Ustadz Malik nih. Pak Ade Sudarmo silahkan mau komentar nih kayaknya nih. Semangat. Silahkan. Yang gadai aja dulu. Dua lagi itu. Ya, betul, boleh. Satu aja. Baik. Tentang tadi yang si A dan juga yang si B dengan harga yang umpama kita lalu dengan maksud penjualan itu yang lagi. Di situ
bumi dengan yang warna indah. Jualan indah, jualan itu sendiri sangat tipis sekali dan sangat akrab sekali dengan riba. Ada unsur riba itu. Kenapa? Istri itu memanfaatkannya karena orang yang jual daging dengan tujuan kembali dengan keuntungan tadi, di situ pertama dan dari Imam Ghazali selain ini mengatakan barang yang dia jual itu sebagai produk, sedangkan tujuannya dengan hutang dari si pembeli tadi. Nah, itu ulama dan itu sebenarnya ini membolehkan dengan salah satu yang banyak istilah pembelian global itu istilah selesai lalu pembol-pembol ini merujuk pada hadis di mana sahabat membawa satu kurma dari barat lalu disebutkan dengan Muhammad kemudian mengatakan seperti ini kurma dari Allah tapi saya menggandakannya dengan dua kurma yang lain pada sosok Nabi Muhammad tapi jualan dengan cara bercampur dan di sini mencuri dengan dengan uang lalu berikan dengan yang menjadi kebiasaan untuk tidak dikatakan membeli kembali pada jual awal atau membeli lagi boleh hanya masing-masing maka ini berbeda-beda dengan punya ulama Oke, luar biasa. Ada dua yang saya komentari. Pertama, mudah-mudahan ini manfaat dari kemarin ikut ujian proposal tesis gitu. Jadi di beberapa kampus itu memang sebelum seseorang itu ujian proposal gitu ya, dia harus menghadiri ujian proposal orang lain atau ujian tesis dari mahasiswa lain ya, karena banyak hal yang kita bisa dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sebenarnya sih kalau saya melihat sebenarnya lebih kepada tadi yang disebut Pak Lukman dengan jual akad itu sebenarnya lebih kepada hilah ya, khilatul fiqh, di mana dia sebenarnya agar terhindar dari riba itu, sehingga kemudian berlakulah menjual ya, dia menjual kemudian sebenarnya gade atau jual gade. Kadang kalau di daerah Depok itu disebutnya dengan jual gade sebenarnya gitu ya. Jadi dia menjual kemudian nanti dengan perjanjian dalam jangka waktu tertentu akan dibeli kembali dengan harga yang berlaku. Biasanya harganya pasti ada tambahannya. Kalau dikatakan tidak sah, ya sah juga. Kenapa? Karena rukun arkan dari bai itu juga sudah terpenuhi gitu ya. Kemudian rukun yang terpenuhi, barangnya juga ada yang dijual belikan. Nah, permasalahannya tinggal janji untuk membeli kembali. Nah, ini juga tadi agak berbeda dengan inah juga. Kalau inah itu ingin mendapatkan uang cash, kemudian juga ada orang lain yang kemudian ada utangnya. Kalau ini enggak, karena memang betul-betul orang pengen dia butuh uang 100 juta, dia punya rumah misalnya 150 juta, kemudian dia akan jual, dan itu pun ada surat jual belinya itu ada gitu kan, jual belinya itu ada, tetapi memang tidak sampai kepada misalnya notaris, tidak gitu ya. Kenapa? Karena nanti di situ ada perjanjian dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun nanti akan dibeli kembali. Nah, situ ada dua versi juga. Pertama itu memang ada tertulis di situ, yang kedua tidak tertulis tetapi secara kebiasaan itu memang bukan kebiasaan, tapi secara kesepakatan itu udah tahu gitu, bahwa tahun depan ini saya akan beli lagi ya dengan harga misalnya tadi dari 100 ya menjadi 110 misalnya. Nah, ini tadi khilaf karena agar jangan sampai utang, kita sebutnya utang ya, jangan sampai utang uang kemudian ada tambahan
gitu. Padahal di situ ada objeknya juga. Oke, jadi penasaran tadi tentang Bai'ul Aina dan yang lainnya, tapi sudah 9.42 di tempat di saya. Insya Allah kita lanjutkan insya Allah Jumat malam nanti. Disiapkan yang belum yang belum presentasi nanti boleh di sini. Terima kasih untuk Pak Suku Selamat sudah, tapi kalau mau lagi juga boleh karena semangat nih. Pak Lukman juga mudah-mudahan cepat sembuh nih. Pak Sudarma tadi sudah juga, kemudian Pak Malik tadi udah komentar, nanti boleh pekan depan ya dibuat lagi. Ada Bu Hana ya, terima kasih. Pak Herdi mau komentar nggak nih? Udah pakai peci nih, udah siap kayaknya nih. Atau besok ya harus diomongin lagi, tadi kita tunggu lanjutan dari tesisnya tuh ya. Kalau sering diomongin nanti udah hafal di luar kepala. Ada Fauzi juga, ada Ustadz Muhammad Salihin, Pak Ahmad juga, Izul Hadi, Pak Aziz tadi udah, terima kasih banyak. Nanti tinggal diperdalam kembali. Kemudian Pak Mahpudin, Pak Jayadi, ayo speak up gitu ya. Siap ya insya Allah ya tentang Islamic Philanthropy. Next week insya Allah ya, fi usbu al-qadim insya Allah. Dian juga, ada Putri juga, Taufik, Hidayatullah, Iis, Faisal ya, dan Yusmia. Baik, 9.43 kita sampai ke 9.45. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa barakallahu fikum wa hayya nahtatim hadzal barnamij bi qiraatil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya besok ketemu di kampus kita ngaliwat insyaallah. Jangan besok acara ngeliwat buat penutupan satu semester. Saya tidak bisa ya. Sekali perpisahan buat saya ya. Kebiasaan apa? Iya, pokoknya nggak bakal ketemu saya lagi. Oke, sampai ketemu besok ya. Masa nggak ketemu lagi?